Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini, dan ini tanggal 30 saja. Tanggal 30 September 2020 kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita hari ini dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama Kiai Haji Muhammad Said untuk ngaji bersama. Insyaallah Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sinau ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah PCNU Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan kita semua diberi nikmat oleh Allah, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya yang saat ini kita tahu sendiri menghadapi virus. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita sinau ngaji santai bareng NU, namanya sinau ngobrol santai Ustaz. Tema apa hari ini Ustaz? Insyaallah kita pada hari ini tema besar kita adalah hujjah aswajah. Ya, tema alhamdulillah. Aswajah, kan, tetapi kita khusus hari ini kita akan menyampaikan konsep tentang bid'ah menurut para ulama. Iya. Jadi hujjah aswajah pada kesempatan ini temanya adalah membahas tentang konsep bid'ah. Nah, ini konsep bid'ah menarik para jamaah Nahdiyin wal Nahdiyat yang kami muliakan. Mari kita ikuti kajian online sinau pada kesempatan hari ini bersama Kiai Said. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang menyaksikan ngaji online yang diselenggarakan oleh LDNU Kota Lubuk Linggau, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan materi, dan insyaallah ke depan juga pada hari yang sama akan berkelanjutan. Ini tema besar kita adalah hujjah aswajah. Jadi hujjah itu artinya dalil-dalil amaliyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita tambah An-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa ini penting untuk kita sampaikan? Karena pada saat ini sudah banyak bermunculan oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu
yang dengan lantang menyampaikan atau mengklaim bahwa amalan-amalan Nahdlatul Ulama itu adalah bid'ah. Nah, ini yang akan kita jawab. Misalnya Maulid Nabi bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Kemudian apalagi kunut subuh dibilang bid'ah. Nanti itu akan kita sampaikan satu persatu. Itu pada setiap pertemuannya itu akan kita sampaikan satu persatu dalil-dalil para ulama yang mengamalkan amaliyah yang dituduh bid'ah. Nah, khusus kita akan kajiannya secara umum, yaitu kita akan membicarakan konsep bid'ah. Apa itu bid'ah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kenapa kita harus bicara konsep bid'ah ini? Karena ini yang menjadi pokok nanti dalam memahami pembahasan berikutnya. Jadi harus tahu konsep yang ini dulu. Dan kita akan melihat konsep bid'ah ini menurut para sahabat, kemudian para ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan menyampaikan konsep bid'ah ini. Jadi yang pertama kita akan menyampaikan definisi. Jadi definisi bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa itu berasal dari 3 huruf ba'dal ain. Bada'a itu artinya adalah sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi salah satu Asmaul Husna itu disebut Al-Badi'. Al-Badi' itu artinya pencipta yang pertama kali tanpa contoh. Jadi kalau kita membuat sesuatu kadang kita meniru. Nah, ini kalau bada'a itu tanpa contoh sebelumnya. Jadi memang baru, betul-betul baru, itu secara bahasa. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Adapun secara syara' itu yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki dalil sama sekali, baik secara umum maupun secara khusus. Karena ada dalil umum, ada dalil khusus. Jadi syarat untuk disebut bid'ah itu ada 2. 1, tidak dikerjakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak memiliki dalil sama sekali. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak disebut bid'ah. Ataupun disebut bid'ah, tapi bisa jadi nanti bid'ah hasanah, mengikut ulama yang membagi bid'ah menjadi 2. Jadi misalnya ada pekerjaan tidak dikerjakan pada masa Rasulullah, tapi ada dalil secara umum, maka tidak bisa itu disebut sebagai bid'ah. Sebagai contoh misalnya berjabatan tangan sesudah sholat. Itu jabat tangan. Habis sholat kita jabat tangan. Itu syarat pertama terpenuhi. Tidak dikerjakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada misalnya riwayat bahwa habis sholat Nabi langsung ngajak salam-salaman. Akan tetapi jabat tangan itu masuk dalam kaidah umum, masuk dalam dalil-dalil umum, yaitu disunnahkan berjabatan tangan sesama muslim kapan saja, di mana saja. Imam At-Tirmidzi misalnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang beriman yang bertemu lalu mereka saling berjabatan tangan, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Jadi di dalam hadis tersebut kita disunnahkan untuk berjabatan tangan secara umum, tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu.
Oleh karena itu kita tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan bahkan malah dianjurkan. Jadi jabat tangan itu jika setelah sholat, jika ditinjau dari pengertian bid'ah secara bahasa, maka itu bid'ah karena itu baru. Akan tetapi jika ditinjau secara dari sisi syariat, bukan bid'ah. Kenapa? Karena masih ada dalil. Ada dalil secara umum dianjurkan untuk jabat tangan. Ya artinya kapan saja kita ketemu. Misalnya makanya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' itu menyebutkan bahwa hukum jabat tangan sesudah sholat itu tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya kita jabat tangan dengan orang yang tadi kita waktu datang ke masjid memang belum jabat tangan, maka hukumnya sunnah. Namanya kita ketemu, cuman tadi belum sempat, belum salaman tadi. Datang ke masjid kita sudah sibuk masing-masing sholat sunnah, kemudian kita langsung sholat wajib. Baru setelah sholat baru punya kesempatan, maka kita tetap salaman jabat tangan, dan itu hukumnya sunnah. Mendapat pahala. Kenapa? Karena memang kita belum. Sementara dalam hadis tadi kita dianjurkan untuk jabat tangan ketika kita ketemu. Kita sudah ketemu tapi belum sempat tadi, sempatnya habis sholat, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tadi sebelum sholat sudah salaman, sudah ketemu, jabat tangan, maka jabat tangan sesudah sholat itu hukumnya mubah, kata beliau. Boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah. Kenapa tidak sunnah? Karena yang sunnahnya tadi sudah ketemu jabat tangan. Maka kalau belum, maka sunnah jabat tangan setelah sholat. Ini artinya ada dalil secara umum. Secara umum perintah jabat tangan, anjuran jabat tangan itu ada. Tetapi secara khusus habis sholat 5 waktu itu tidak ada. Nah, untuk disebutkan syaratnya 2. 1, tidak dikerjakan pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada dalil baik secara khusus maupun secara umum. Jadi kalau masih ada dalilnya secara khusus atau secara umum, maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Nah, kemudian apakah semua bid'ah itu sesat? Kita akan melihat bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena ini hadis yang menjadi pokok dasar mereka menuduh amalan-amalan yang tidak ada pada masa Rasulullah sebagai amalan bid'ah. Jadi dalam hadis itu disebutkan, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa apa saja yang baru adalah bid'ah. Nah, hanya saja akan muncul pertanyaan, apakah perkataan beliau itu berlaku umum atau ada pengecualian? Kenapa ini perlu dipertanyakan? Karena banyak sekali nas-nas yang umum tapi ternyata ada pengecualiannya. Misal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu kan pakai kata semua dosa. Umum. Tapi ternyata kalau kita hanya berpegang kepada ayat itu saja tanpa melihat kepada ayat lain, kita akan salah paham. Jadi harus kita lihat kepada ayat-ayat yang lain, dalil-dalil lain. Ternyata di dalam Al-Quran ada dalil yang mengkhususkannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi yang siapa saja yang Allah kehendaki. Ternyata ada takhsis, ada pengecualian, walaupun tadi disebutkan semua. Jadi artinya ketika disebut semua
Yang dimaksud tidak mesti semua secara mutlak tanpa ada pengecualian. Karena redaksi yang umum itu ada 3 macam. Jadi ada al-amul baqi ala umumihi, redaksi yang umum dan tetap berlaku dalam keumumannya. Ada al-amul muradu bihil khusus, ada redaksi umum tapi yang dimaksudkan khusus. Ada al-amul makhsus, ada redaksi umum yang memiliki pengecualian. Jadi seperti misalnya tadi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu juga masih umum. Sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan syirik pokoknya tidak diampuni kalau hanya berdasarkan ayat itu. Hanya berdasarkan ayat itu maka siapa saja yang melakukan dosa syirik tidak akan diampuni. Tapi ternyata kalau kita baca ayat yang lain, ternyata ada taksis lagi, ada pengecualian lagi. Apa pengecualiannya? Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau orang melakukan dosa syirik kemudian dia bertaubat, berarti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni yang mana? Yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, dia tidak sempat bertaubat, yang belum sempat taubat. Nah, ini dalil umum tetapi memiliki pengecualian. Jadi kita jangan sampai misalnya mudah sekali hanya dengan membaca hadis itu lalu langsung buat kesimpulan tanpa membaca dalil-dalil yang lain. Artinya memang harus sinau, ya. Iya, jadi harus betul-betul kita kaji betul. Contoh lain misalnya, kadang-kadang taksis ada pengecualian itu dapat diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks. Itu bisa diketahui bahwa itu tidak berlaku umum. Contoh misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ketika menceritakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menyebutkan perkataan Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu yang dibuat cacat oleh Nabi Khidir itu miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Sementara di sana di belakang mereka ada seorang raja yang merampas semua perahu, setiap perahu. Di situ setiap perahu. Artinya semua, seluruh. Tapi dari konteks kita paham bahwa yang dirampas tidak seluruh. Kenapa kita tahu? Karena Nabi Khidir sewaktu membuat cacat pada perahu itu tujuannya supaya tidak dirampas. Supaya tidak dirampas. Jadi dibikin jelek, dibikin cacat. Oh, berarti yang dirampas oleh raja zalim tadi adalah perahu yang baik, yang bagus. Padahal tadi semua perahu ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil secara paksa semua perahu. Tapi dari konteksnya kita paham bahwa yang diambil hanya yang bagus-bagus saja. Dari mana? Ya karena Nabi Khidir bikin cacat tadi tujuannya supaya tidak diambil, tidak dirampas oleh raja yang zalim. Jadi jangan mudah kita begitu ada kata-kata kullu, nah, semua, maka maknanya pasti semua tanpa terkecuali. Karena cukup banyak dalam Al-Quran, dalam hadis yang kata-kata semua tetapi ternyata ada pengecualiannya. Jadi ini perlu kita pertanyakan dulu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut diberlakukan dalam keumumannya, dalam arti apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah maka bid'ah, maka konsekuensinya ini agak berat. Kenapa? Karena misalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an itu akan dikategorikan sebagai pelaku bid'ah. Kenapa? Karena beliau menambah azan Jumat jadi 2 kali. Jadi pada masa Nabi azan Jumat 1 kali. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu dua kali. Dan itu tidak ada pada masa Rasulullah SAW 2 kali itu. Sahabat termasuk bid'ah. Pelaku bid'ah. Kalau tadi kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang
baru yang tidak ada pada masa Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Nah, azan 2 kali baru tidak? Baru. Berarti kalau baru bid'ah, kalau bid'ah sesat. Maka konsekuensinya bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu adalah ahlul bid'ah juga. Ahlul bid'ah. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau itu diberlakukan dalam keumumannya tanpa pengecualian. Itu sahabat, padahal Utsman bin Affan ini adalah menantunya Rasulullah dan termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pelaku bid'ah itu apalagi dolala enggak cocok masuk surga di jamin. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu ini pasti yang dimaksud Rasulullah bukan dalam keumumannya. Tentu ada makna khusus yang diinginkan oleh beliau. Dan kita tahu bahwa yang paling paham dengan maksud Nabi itu adalah para sahabat. Karena para sahabat itu murid langsung. Mereka melihat, mereka berinteraksi, mereka mendengarkan, mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sehingga mereka paling paham ini dengan sunnah. Yang mana sunnah, yang mana bid'ah itu para sahabat paling paham. Jadi kalau mereka berani melakukan itu, tentu mereka sudah punya konsep, sudah punya pemikiran bahwa Rasulullah tidak akan marah dengan hal tersebut. Ini Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat misalnya Khubayb bin Adi radhiyallahu an, itu beliaulah yang pertama kali sholat 2 rakaat sebagai ungkapan sabar. 2 rakaat sebagai ungkapan sabar. Beliau ditawan oleh musuh. Waktu mau dihukum mati, beliau minta izin untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebagai ungkapan bahwa beliau ikhlas, sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 2 rakaat itu apa namanya? Tidak ada nama, cuma mau sholat 2 rakaat, sholat saja untuk menyampaikan bahwa beliau menerima hukuman itu, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita berani menuduh kedua sahabat itu sebagai pelaku bid'ah yang sesat? Nah, hal ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat ternyata terdapat sebuah konsep. Para sahabat itu sudah punya satu konsep bahwa untuk mengerjakan sesuatu yang baik, mereka tidak perlu menanyakan ini dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Tetapi kadang-kadang mereka cukup dengan dalil-dalil umum saja. Jadi dengan dalil umum mereka berani melakukan sesuatu yang mereka anggap baik, walaupun contoh khususnya tidak ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk bid'ah tetapi yang hasanah. Ini nanti kita akan sampai ke sana. Jadi nanti akan dari sikap para sahabat, dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabatnya, dari dalil-dalil itu, dari hadis-hadis, dari athar-athar para sahabat, nanti ulama-ulama setelah mereka membuat satu kesimpulan, oh ternyata bid'ah itu begini. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ada juga yang membantah, misalnya ini kan termasuk sunnah juga karena sudah disetujui oleh Rasulullah. Nah, jadi sudah ditakrir, misalnya ada juga ada perbuatan sahabat dilakukan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah melakukan takrir, menyetujui. Misalnya apa? Ada sahabat imam di Masjid Quba. Itu setiap kali sholat jadi imam baca surah Al-Ikhlas. Pokoknya 2 surah itu, dua surah setelah Al-Fatihah. Satunya surah lain, satunya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pokoknya setiap sholat itu sampai jamaah jengkel. Akhirnya mereka berkata, coba kamu tuh pilih satu saja. Kalau mau surah Al-Ikhlas, biarlah bacalah surah Al-Ikhlas. Yang lain tidak usah. Ini tidak 2 surah setelah Al-Fatihah, satu surah lain, satu surah Al-Ikhlas. Dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan. Ini murni inisiatif. Jadi inisiatif sahabat ini. Sampai satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke Masjid Quba, ini jamaahnya melapor.
Rasulullah begini-begini, akhirnya dipanggil. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak menuruti saja anjuran sahabat-sahabat kamu, supaya kalau sholat itu habis Fatihah baca satu surah saja? Kenapa harus ada Al-Ikhlas terus? Maka kata beliau, sahabat ini, saya sangat suka sekali sama surah Al-Ikhlas ini, jadi tidak bisa tinggal baca surah Al-Ikhlas. Lalu apakah beliau menolak? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah menyetujui. Beliau bahkan mengapresiasi inisiatif baik sahabat ini. Apa kata beliau? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas ini yang akan memasukkan kamu kepada surga. Nah, kita berpikir seandainya semua amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak boleh, itu adalah sesuatu yang tercela, maka Rasulullah SAW harusnya tidak boleh memberikan celah sedikit pun. Jadi kalau ada sahabat yang melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau, harus dengan tegas dilarang. Ini dalam rangka saddud dzari'ah, jadi menutup semua pintu, semua celah munculnya keburukan. Nah, kenapa Rasulullah banyak sekali menyetujui perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan oleh beliau? Artinya beliau memang memberikan kemungkinan untuk itu. Jadi sikap Rasulullah itu terhadap perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan oleh beliau itu ada dua macam. Ada yang disetujui, ada yang ditolak. Mana yang disetujui tadi? Satu contohnya baca surah Al-Ikhlas. Ada lagi yang waktu Rasulullah jadi imam datang terlambat ya, tapi masih sempat ikut ruku bersama Rasulullah. Bangkit dari ruku, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini sahabat yang terlambat tadi baca doa yang tidak dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi setelah sholat ditanya, siapa yang baca tadi? Saya ya Rasulullah. Maka kata beliau, aku melihat 30-an malaikat itu berlomba-lomba untuk membawa bacaan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipuji. Padahal beliau tidak pernah memberikan contoh itu. Kalau memang semua yang tidak dicontohkan oleh beliau itu salah, seharusnya beliau harus tegas. Jangan sampai ada, pokoknya asal ada yang melakukan yang tidak dicontohkan harus dimarahi. Kamu jangan berani-berani, aku kan tidak pernah ngajari cak itu. Jangan macak-macak lah. Tapi ternyata itu tidak ada. Tidak ada Rasulullah menolak amalan baik yang dilakukan oleh sahabatnya, selagi memang itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang lain. Nah, ada juga yang ditolak, tapi ini ternyata yang ditolak ini yang bertentangan. Misal ada sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala an. Beliau itu pernah terlambat datang ke masjid. Pas masuk masjid Rasulullah sudah ruku. Maka sahabat Abi Bakrah ini langsung ruku sebelum sampai ke shaf. Jadi langsung Allahu Akbar ruku sebelum masuk ke shaf, belum masuk ke barisan. Nah, kemudian sambil ruku itu sambil berjalan menuju shaf. Nah, jadi sambil mungkuk-mungkuk itu berjalan masuk. Nah, ini ketika selesai sholat ditanya, siapa tadi? Saya ya Rasulullah. Apa kata beliau? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah, tapi jangan diulangi lagi, kata beliau. Nah, ini dilarang. Ini perbuatan sahabat, tapi dilarang. Kenapa? Semangatnya dipuji. Cuma kenapa dilarang? Karena bertentangan dengan dalil yang lain. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa sholat itu tidak layak kita banyak bergerak seperti aktivitas biasa. Ini sambil ruku, sambil berjalan. Tapi beliau tidak memerintahkan sahabat ini untuk mengulang sholatnya. Kenapa tidak diperintahkan? Karena tidak batal. Kenapa tidak batal padahal berjalan? Karena belum tahu. Jadi kalau makanya kata beliau wala ta'ud, jangan ulangi lagi. Yang itu dimaafkan karena belum tahu. Tapi kalau ngulangi lagi batal sholatnya, karena sholat sambil berjalan. Nah, ini ditolak. Dan ditolak itu bukan karena apa-apa, karena bertentangan dengan dalil yang lain.
bertentangan dengan dalil syariat yang lain, yaitu sholat itu tidak boleh banyak bergerak. Atau misalnya ada sahabat, ada istri beliau Zainab radhiyallahu taala anha, itu pernah satu ketika membentangkan tali di antara dua tiang masjid. Membentangkan tali. Ketika ditanya, ini tali siapa? Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Kenapa tali ini? Untuk apa? Maka para sahabat menjawab, Zainab itu kalau dia sholat, kemudian pas lagi ngantuk atau lagi lemas, berpegangan pada tali tersebut. Jadi tujuannya bagus ini untuk beribadah, semangat. Kalau pas ngantuk takut jatuh, pegangan. Maka ini dilarang. Hulluhu, kata beliau, lepaskan tali itu. Hendaklah liusalli ahadakum nasyatahu, hendaklah seorang di antara kalian sholat di waktu giatnya, di waktu semangatnya, jangan di waktu yang kurang fit. Kalau memang ngantuk, tidur dulu. Nah, itu dilarang. Nah, ini para ulama kan melihat begini, bahwa perbuatan amal yang dilakukan oleh sahabat itu ternyata disikapi oleh Rasulullah dengan dua sikap. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, inilah yang nanti melahirkan konsep bid'ah itu jadi dua. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kenapa? Karena mencontoh sikap Rasulullah. Jadi kita mengikuti sunnah itu. Nabi itu tidak semuanya ditolak, tidak semuanya diterima. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu cukup banyak. Nah, ternyata sikap Rasulullah SAW inilah yang nanti ditiru oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu ternyata nanti cukup banyak riwayat-riwayat para sahabat yang melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ambil contoh misalnya, amalan apa saja yang dilakukan oleh sahabat yang tidak terdapat contoh khusus dari Nabi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau itu membaca surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga salat maghrib. Rakaat ketiga. Sunnahnya itu tidak ada. Nabi mencontohkan yang ada surah selain Al-Fatihah itu pada rakaat pertama dan kedua. Nah, ini Abu Bakar pernah di rakaat ketiga membaca ayat Al-Quran. Itu diriwayatkan oleh Imam Malik hadisnya ini. Hadis yang mauquf kepada Abu Bakar ini itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, ini Abu Bakar ini melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya, terdengar membaca itu, apakah dia jahar atau misalnya sir tapi tetap terdengar oleh orang yang di dekatnya. Itu tidak dijelaskan jahar atau sirnya, akan tetapi itu mendengar bahwa Abu Bakar membaca ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga. Padahal Nabi memerintahkan untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Oh, berarti Abu Bakar ini tidak sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau baca ayat Al-Quran pada rakaat ketiga sholat maghrib. Nah, kenapa Abu Bakar berani melakukan hal tersebut? Tentu Abu Bakar itu ada dasar. Yang paling paham, yang paling ngerti tentang sunnah itu adalah Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tanpa manusia selain para nabi, itu yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa Abu Bakar berani? Oh, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu punya satu konsep. Apa konsepnya? Untuk melakukan sesuatu yang baik selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain,
itu tidak masalah. Berarti Abu Bakar punya konsep begitu. Buktinya beliau berani. Kalau beliau punya konsep bahwa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sesat, tentu beliau tidak akan berani melakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Contoh lain misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. Itu tidak ada riwayat khusus dari Nabi yang 20 itu. Tidak ada riwayat khusus. Tetapi ini adalah inisiatif para sahabat yang masih hidup pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan salat tarawih 20 rakaat ini kemudian diterima oleh mayoritas ulama. Bahkan seluruh mazhab yang 4 itu salat tarawihnya 20 rakaat, kecuali mazhab Maliki itu nambah jadi 36 rakaat, 39 dengan witirnya. Ini 20 ini sebenarnya yang senantiasa dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi itu. Tapi sekarang banyak yang 8 sudah. Riwayatnya itu tidak ada Nabi itu 20, tidak ada riwayat khusus. Yang ada riwayat ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tapi ini diterima oleh para ulama, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama salafus salih setelah mereka. Nah, apakah mungkin para sahabat sebanyak itu, para tabi'in, para tabi'in, para ulama mazhab yang 4 dan seluruh banyak ulama-ulama yang lain, apakah mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kesesatan hanya karena itu tidak ditemukan contohnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Umar bin Khattab juga pernah menambahkan lafaz talbiyah. Hal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Itu talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oleh Umar ditambah redaksi talbiyah itu, labbaika marghuban au marhuban, labbaika dzan na'ma'i wal fadlil hasan. Itu tambahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Artinya Umar nambah, tidak ada contohnya. Kenapa Umar berani? Ya sama seperti Abu Bakar tadi, berarti Umar ini punya konsep bahwa hal yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak diberikan contoh spesifiknya, maka itu boleh-boleh saja. Jadi Umar nambah lafaz talbiyah. Kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi sesat, maka Umar juga sesat, Abu Bakar sesat, Utsman sesat juga, tadi nambah azan Jumat jadi 2 kali. Kemudian Utsman juga waktu di Mina mengerjakan solat secara tam. Solat tam itu 4 rakaat, yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, lawannya adalah qasar. Padahal Nabi Muhammad SAW waktu mengerjakan haji di Mina beliau selalu mengqasar salat. Pada masa Abu Bakar selalu solat dilakukan secara qasar. Pada masa Umar dilakukan secara qasar. Pada masa Utsman bin Affan beliau mengerjakan solat secara tam. Artinya tidak sama yang dilakukan oleh Utsman dengan Nabi. Nabi selalu mengqasar solat waktu di mabit di Mina itu. Tapi Utsman tidak melakukan solat secara tam. Artinya Utsman ini juga melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga, misalnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, bahwa Ali bin Abi Thalib mengajarkan sahabatnya solawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Solawat, misalnya redaksi solawatnya diawali ya dahiyal madhuwat wa barikal masmukat. Itu tidak ditemukan redaksi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk solawat mungkin sekarang. Iya, banyak yang tidak ada. Dan ini ternyata sudah dirintis oleh para sahabat. Sahabat sudah membuat redaksi-redaksi tertentu. Termasuk diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya, At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, itu mengajarkan salawat dengan redaksi beliau sendiri. Salawat itu di awalnya adalah Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyir rahmah, dan seterusnya panjang. Dan itu tidak ditemukan contoh salawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun
sholawat itu redaksinya bisa dibuat, kalau kita nih jangan buat-buat berarti ya. Iya, Dari para ulama yang itu kita menerima sholawat itu dari para ulama yang memang nanti kan ada dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, bukan semua orang boleh nanti. Jadi kalau nanti buat-buat gitu dewek ternyata ada sisi yang bertentangan dengan syariat, nah itu nanti yang akan jadi masalah. Kemudian Abdullah bin Umar, contoh lain Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga menambah redaksi talbiyah. Jadi kalau Umar tadi labbaika marhuban au marhuban, ini Abdullah bin Umar menambah labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika wa raghba'u ilaika wal amal. Itu tambahan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Khallal dalam Al-Qiraah Indal Qubur, itu pernah berwasiat apabila beliau meninggal dunia nanti supaya dibacakan di sisi kepalanya awal dan akhir surah Al-Baqarah. Itu Abdullah bin Umar berpesan itu, kalau aku meninggal kaki, tolong bacakan di kuburan aku di sisi kepala, baca awal dan akhir surah Al-Baqarah. Nah ini tidak ditemukan wasiat Nabi, tapi kok Abdullah bin Umar berwasiat seperti itu, artinya melegalkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak apa-apa ya, ini sedikit. Kita ini kan masyarakat khususnya di Nusantara ini itu kecintaan terhadap surah Yasin itu luar biasa. Yeah. Setiap ada kegiatan selalu Yasin. Nah ini nyenggol sedikit walaupun nanti mungkin dikaji. Yeah. Ini gimana ya? Iya, jadi membaca Al-Quran itu kan ada perintahnya, faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Sekarang ini masyarakat yang mudah Yasin, ya berarti sampai hafal. Iya, berarti itu termasuk melaksanakan perintah yang umum tadi. Perintah umum baca Al-Quran yang mudah. Memang sebaiknya itu kalau baca Al-Quran ya jangan Yasin saja, tapi seluruh. Khatamkan Al-Quran minimal sebulan atau 20 hari sekali atau 10 hari sekali atau seminggu sekali. Tetapi ternyata masyarakat ketika mereka membaca, mengkhatamkan Al-Quran, mereka sendiri-sendiri, atau ada yang tidak sanggup, ada yang kalau baca ini lebih mudah karena lebih populer, akhirnya baca surah Yasin, walaupun memang ada perintah-perintah secara khusus. Misalnya Rasulullah lakinu mautakum Yasin. Ada juga walaupun hadisnya dinilai dhaif, keutamaan membaca surah Yasin. Sehingga ini walaupun kita lakukan secara terus-menerus, bahkan terpada waktu yang memang tidak ada petunjuk khususnya, ya itu tidak masalah. Kenapa kita membaca Al-Quran? Tidak ada yang salah dalam membaca Al-Quran. Sama begini misalnya, kita mau setiap sholat, setiap subuh baca Al-Quran 1 juz. Kira-kira boleh tidak? Baca Al-Quran setiap sudah sholat subuh 1 juz Al-Quran. Maka yakin pasti jawabnya boleh. Tapi coba tanya dalilnya, ada enggak Rasulullah setiap sudah sholat subuh baca Al-Quran 1 juz? Tidak ada. Kenapa kita tidak perlu dalil khusus? Ya karena perintah umumnya sudah ada untuk memperbanyak membaca Al-Quran itu. Jangan ragu lagi membaca Al-Quran surah Yasin. Iya. Kalau memang misalnya surah Yasin. Iya. Tetapi belajar yang lain membaca, kemudian memang ada nanti surah-surah tertentu yang dianjurkan pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Jadi memang ada Yasin, di sisi orang yang mau meninggal dunia itu dibacakan surah Yasin. Kalau mau tidur baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Artinya memang ada, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah itu menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu beliau menyebutkan ada satu pasal khusus, yaitu tentang ayat-ayat dan surah-surah tertentu yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau kita ngambil satu saja dan itu saja terus menerus, ya boleh. Sahabat tadi ada yang baca Al-Ikhlas dalam sholat,
Tidak ganti-ganti sampai ada yang protes. Ternyata dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang banyak yang protes. Apa nggak ada surah lain? Apa nggak ada surah lain? Ya, sama sahabat tadi. Surah lain banyak. Kenapa mau milih Al-Ikhlas? Terus menerus. Itu jawabannya. Ya. Untuk jamaah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kemudian kita lihat lagi contoh sahabatnya yang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Aisyah ini istri Rasulullah. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau tidak mengqasar salat dalam safar. Dalam waktu melakukan safar, perjalanan jauh, tidak pernah melakukan qasar. Selalu salatnya tam, sempurna. Padahal Rasulullah SAW selalu qasar dalam safarnya. Artinya yang dilakukan oleh Aisyah beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, beranikah kita mengatakan Aisyah ini pelaku bid'ah? Karena tidak sama. Nabi kalau melakukan safar qasar, Aisyah kalau melakukan safar tidak qasar. Mirip yang dilakukan oleh sahabat Utsman tadi di Mina. Kenapa? Karena mereka melihat kondisi. Di zaman Nabi itu memang melakukan safarnya lebih berat dibanding zaman mereka setelah Nabi. Ketika mereka melihat safar itu ternyata sudah tidak begitu berat lagi untuk melakukan sholat sebagaimana biasa, maka mereka melakukan sholat sebagaimana biasa. Ya, kemudian contoh lain Abdullah bin Zubair itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, itu melakukan sholat ketika masuk ke dalam Ka'bah sebanyak 4 rakaat. Padahal Nabi ketika masuk Ka'bah sholat 2 rakaat. Ini 4 rakaat. Berarti tidak dicontohkan juga. Berarti banyak sekali sahabat yang akan masuk kategori sesat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini sahabat-sahabat utama. Aisyah sesat semua. Kenapa? Karena mereka ada semua melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat Id. 2 rakaat sebelum sholat Id. Di lapangan. Di lapangan. Padahal tidak terdapat satu riwayat pun bahwa Nabi sholat sunnah sebelum sholat Id. Maka Anas bin Malik pun pelaku bid'ah juga. Abdullah bin Mas'ud itu sholat 4 atau 8 rakaat setelah sholat Id. Ini juga tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, kalau beliau masuk rumah, beliau membaca di sudut-sudut rumahnya itu ayat kursi. Situ sampai sudut situ, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Situ baca lagi. Dan itu tidak dicontoh untuk pagar, tapi itu tidak ada contoh. Mungkin itu yang sekarang diamalkan untuk mager-mager rumah itu. Ya. Jadi itu Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah ini periwayat hadis terbanyak, sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Itu Abu Hurairah itu istighfar dan taubat dalam sehari sebanyak 12.000 kali. Tidak ada riwayat Nabi istighfar sampai 12.000 kali dalam sehari. Yang ada itu Nabi itu 100 kali. 100 kali yang ada hadisnya itu. Jadi ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, wahai manusia bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah fi kulli yaumin. Karena sesungguhnya aku selalu beristighfar mohon ampun kepada Tuhan Allah setiap hari 100 kali. Abu Hurairah 12.000 kali. Berarti beda dengan yang diamalkan oleh Nabi. Abu Hurairah 12.000 kali. 12.000 kali itu selalu istighfar. Nah, kalau kita ngambilnya asal tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya penentuan angka 12.000 itu tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani menambah redaksi mir rabbina setelah assalamu alaina di dalam tasyahud. Kan kita baca tasyahud itu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Oleh Abdullah bin Mas'ud wazidtu fihi, aku tambah katanya.
Assalamu alaina mir rabbina. Nah, ada kata tambahan mir rabbina. Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta mengganti doa untuk orang yang bersin. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kalau orang bersin alhamdulillah, yang dengarnya jawab yarhamukallah. Abdullah bin Umar membaca doa yarhamuna wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Panjang. Tadi yarhamukallah, ini yarhamuna wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani kalau beliau mengkhatamkan Al-Qur'an maka beliau mengumpulkan keluarganya dan mendoakan mereka. Berdoa setelah khatam Al-Quran juga tidak terdapat contohnya dari Rasulullah SAW. Itu inisiatif Anas bin Malik sendiri. Kemudian Abdullah bin Abbas itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya melakukan at-ta'rif. At-ta'rif itu maksudnya orang-orang yang tidak sedang berhaji sengaja keluar menuju masjid pada hari Arafah untuk berzikir dan berdoa. Jadi misalnya pas tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, yang tak haji ini kumpul di masjid berdoa juga. Nah, itu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Nah, ini semua dari sekian banyak contoh-contoh itu akan menimbulkan satu konsep bahwa ternyata tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang salah. Kalau salah maka banyak sahabat yang harus dihukumi salah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hampir baik salah semua. Nah, oleh karena itulah kenapa sahabat itu begitu? Ya karena memang Rasulullah itu dalam menyikapi hal-hal yang tidak beliau contohkan ada dua sikap. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, jadi para ulama setelah para sahabat ini nanti membuatlah definisi tentang bid'ah. Jadi mereka membuatlah satu konsep, satu pemahaman bahwa berdasarkan sikapnya Rasulullah, berdasarkan sikapnya para sahabat, maka mereka membuat satu konsep bahwa sesuatu yang baru itu ada dua macam. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ada dua macam. Pertama, sesuai dengan kaidah-kaidah umum kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau sesuai, maka itu sesuatu baru yang baik. Jadi kalau walaupun tidak dicontohkan, tapi ternyata bersesuaian dengan kaidah-kaidah umum kebaikan, maka dianggap sesuatu yang baik. Yang kedua, sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itulah sesuatu baru yang tercela. Sehingga muncullah konsep ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi di antara perkataan para ulama tentang bid'ah, misalnya Imam Asy-Syafi'i itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar. Beliau berkata, menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i berkata, sesuatu yang baru itu ada dua macam, kata Imam Asy-Syafi'i. Pertama, sesuatu baru yang menyalahi Al-Quran, As-Sunnah, Athar atau Ijma', maka itu adalah bid'ah sesat. Yang kedua, sesuatu baru yang tidak bertentangan dengan salah satu hal tersebut tercelah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Al-Qurtubi juga mengatakan, ulama besar dalam mazhab Maliki, ahli tafsir juga ahli fikih, Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata, semua hal baru yang dilakukan oleh makhluk itu tidak keluar dari dua keadaan. Pertama, kata beliau, mempunyai sandaran dari syariat, ada sandarannya. Misalnya masuk dalam sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum, walaupun bentuk spesialnya belum ada pada masa Rasulullah SAW. Maka ini termasuk sesuatu yang terpuji, kata beliau. Yang kedua, hal baru yang tidak memiliki sandaran sama sekali, maka inilah hal baru yang Imam Al-Qurtubi. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim berkata, hadis kullu bid'ah dhalalah itu adalah amun makhsus. Maksudnya redaksinya umum tetapi terdapat pengecualiannya. Imam Ibnul Athir juga mengatakan bid'ah itu dua macam, ada bid'ah huda, ada bid'ah dhalal. Perkara baru yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu bid'ah tercela dan diingkari. Adapun perkara baru yang masuk dalam keumuman anjuran Allah dan Rasulnya, maka ini terpuji. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juga mengatakan bid'ah dhalalah itu adalah perkara baru yang tidak memiliki dalil baik secara khusus maupun secara umum. Jadi kalau masih ada dalilnya, ya itu tidak bisa dihukumi bid'ah dhalalah itu.
Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam beliau berkata, yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak memiliki dasar dari syariat. Adapun sesuatu baru yang memiliki dasar dari syariat, maka itu bukanlah bid'ah secara hukum syariat, walaupun secara bahasa itu disebut juga bid'ah. Tapi karena memiliki dasar dari syariat, maka tidak disebut bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dhalalah itu. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Ya. Ini kita untuk bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah nanti ada kajian yang lebih mendalam lagi berarti ya. Ya, nanti kita akan ini baru bahasan secara umum. Nanti kita akan mengaji lagi amaliyah-amaliyah yang dituduh bid'ah. Jadi apa saja, misalnya ada yang baca Quran di kuburan, nanti kita akan lihat apakah benar para ulama mengatakan itu sebagai amaliyah bid'ah. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk kesimpulan Kiai masalah bid'ah ini, monggo kesimpulannya biar jamaah kita sama-sama yuk kita pahami apa itu bid'ah, jangan sampai mudah memvonis amalan seseorang itu bid'ah. Jadi bid'ah tadi kalau secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contoh. Jadi kalau ini tidak ada contoh pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata setelah kita teliti dalil-dalil yang lebih komprehensif, baik dari hadis-hadis Nabi atau dari athar-athar para sahabat, para tabi'in, dan juga perkataan para ulama, ternyata bahwa sesuatu yang baru itu tidak semuanya dapat disebut dengan bid'ah dhalalah. Nanti dan kesimpulan itu berdasarkan dari satu, sikap Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat yang tidak beliau contohkan. Ternyata Rasulullah ada yang diterima, ada yang ditolak. Kemudian amalan sahabat. Ternyata sahabat, banyak juga sahabat yang melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dua hal itu, dari sikap para sahabat, sikapnya Rasulullah terhadap hal yang baru, akhirnya para ulama membuat kesimpulan bahwa bid'ah itu syaratnya itu satu, tidak ada contohnya, yang kedua tidak ada dalil sama sekali. Jadi kalau masih bersandar kepada satu dalil, walaupun dalil itu adalah dalil umum, maka tidak dapat disebut sebagai bid'ah dhalalah. Kalaupun mau disebut bid'ah boleh, tapi disebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Karena para ulama itu nanti beda. Ada yang menganggap semua bid'ah sesat. Tapi bid'ah sesat itu maksudnya bid'ah dalam konsep tadi yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan tidak ada contoh sama sekali. Ada yang memakai bid'ah secara bahasa. Jadi asal tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, tapi dibagi dua. Kalau yang sesuai dengan dalil bid'ah hasanah, yang bertentangan dengan dalil yang lain disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi kesimpulan kita bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak memiliki dalil sama sekali. Itu kesimpulan kita. Demikian. Mungkin kita cukup dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah Nahdiyin Nahdiyat dan warga Kota Lumbu sekitarnya, alhamdulillah pagi ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa tentang bid'ah. Ini sudah menjamur di masyarakat kita yang saling tuduh menuduh tanpa dalil, tanpa bersandar kepada para ulama dan salafus soleh. Mudah-mudahan Yai Sinau ini bisa bermanfaat, bisa menambah pencerahan bagi kami dan kita semua yang menyaksikan Sinau ngaji bareng bersama NU. Pertanyaan-pertanyaan boleh nanti komen, dan insya Allah Yai Muhammad Said, beliau sebagai Wakil Rois Suriah PCN Kota Lubuk Linggau akan mengisi Sinau ini setiap hari Rabu pagi. Mari kita sama-sama saksikan agar menambah wawasan kita, amaliyah kita, supaya kita beramaliyah dengan keilmuan, tidak dengan nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih waktunya Yai. Mudah-mudahan sehat selalu, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim
Sinau LDN Kota Lubuk Linggau, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.